Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Para pemirsa sekalian, baik yang di studio maupun di rumah atau di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam membedah Shiratal Mustaqim. Ya, pada beberapa kali pertemuan yang lalu telah kita bahas sumber perpecahan umat Islam gara-gara rebutan dua hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ikhtilafu ummati rahmah, sama sataftariku ummati ala thalathatin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illal wahidah. Ya, mungkin pemirsa bertanya-tanya, kalau begitu mana sebenarnya? Apa aliran Rasulullah? Kita ini harus percaya kepada siapa dalam memahami Islam? Hadis ini sahih atau tidak kalau begitu? Iya, para pemirsa, kalau di dalam pondok pesantren, untuk mengetahui sahih dan tidaknya sebuah hadis dikenal dengan ilmu mustalahul hadis, di mana di situ nanti belajar ilmu rijal, ilmu tentang para perawi hadis. Akan tapi hal ini hanya bisa dicapai oleh para pelajar, para santri, itu pun santri yang kelas tinggi barangkali. Untuk kita, terutama saya, yang nggak pinter-pinter amat, saya suka berpikir biasa-biasa saja, bahwa untuk mengetahui hadis ini sahih dan tidak, saya punya istilah namanya ilmu Purwodadi Kotane. Ya, kalau bahasa Indonesianya ilmu Purwodadi kotanya. Artinya yang jadi adalah kenyataannya. Jadi begini saja. Hadis umat pecah 73 golongan. Cocokin aja, ada enggak? Kalau enggak ada berarti bohong, selesai. Ikhtilafu ummati rahmah. Rahmat enggak? Nah, kalau diartikan kayak yang kemarin, ya berarti bohong ini hadis. Tapi setelah kita kaji bahwa ikhtilaf artinya adalah silaturahmi, berarti benar itu hadis. Begitu saja rumusnya, ilmu Purwodadi Kotane. Baik, mungkin pemirsa bertanya-tanya, siapa biang keladi yang mengartikan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat? Iya, para pemirsa, dulu waktu saya belajar, saya pernah ketemu dengan seorang pendeta yang masuk Islam. Nah, pendeta ini pernah cerita sama saya, kenapa dia begitu semangat mengkristenkan umat Islam di Indonesia.
Dia cerita bahwa ketika dibina, dikader oleh para pendetanya untuk mengkristenkan umat di Indonesia, kristenisasi, dia bertanya sama instrukturnya, sama pelatihnya itu, apakah mungkin di Indonesia ini bisa dikristenkan? Apakah mungkin suara Injil ini bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok desa? Sementara di Indonesia sendiri waktu itu 99% adalah Islam. Jadi atas dasar apa Bapak ini mengajak kami semuanya untuk menyebarkan ajaran Kristen ke Indonesia sampai ke pelosok-pelosok? Kata Pak Pendetanya, oh itu bukan mungkin-mungkin lagi. Bisa saya katakan pasti bisa. Jadi ini pergerakan kristenisasi bisa sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Walaupun umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Apa sebab? Kata Pak Pendetanya, karena umat Islam di Indonesia ini sudah dipecah belah oleh seseorang yang menamakan diri sebagai Kiai Haji Abdul Ghafur. Begitu. Ya, pemirsa pasti belum kenal siapa Kiai Haji Abdul Ghafur. Ya, siapa Kiai Haji Abdul Ghafur ini? Ya, pemirsa sekalian, ini adalah penjajah. Sebagaimana kita semua tahu, Indonesia ini dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dan sifat daripada penjajah dimanapun ada, politiknya adalah mengadu domba. Divide et impera. Nah, inilah senjata yang dia pakai. Jadi Belanda itu menjajah Indonesia tidak hanya dengan sosial politik, tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan memecah belah ajaran agama. Ya, penjajah mengirim anak buahnya penjajah ini untuk belajar tentang Islam. Kemudian sampai pergi ke negeri Arab. Nah, setelah lama di sana, disuruh pulang ke Indonesia sini. Di Indonesia, kebetulan dia juga bercambang, berjenggotan, dan dia datang tidak mengatasnamakan sebagai orang Belanda, tapi berpakaian ulama dan menamakan diri sebagai Kiai Haji Abdul Ghafur. Mulailah si penjajah ini untuk menyebarkan agama dengan misi adu domba. Sebagaimana dia ketahui di Islam ini terpecah belah dengan bermadzhab-madzhab dan beraliran-aliran, maka dari ajaran yang berbeda-beda itulah yang dipakai senjata. Mulailah ini Ki Abdul Ghafur ini pakai jubah, pegang tasbih, pakai udeng-udeng, dan biasanya bangsa kita ini kalau sudah melihat tampang seperti ini, waduh, alim betul dah orang ini. Ya, bahkan sampai sekarang kayaknya banyak terkecoh dengan jenggot-jenggot seperti ini ya. Iya. Pertama,
datanglah Ki Abdul Ghafur ini ke daerah Jawa Timur. Di sana dia berdakwah. Setelah dakwah, dia mimpin sholat jamaah. Begitu tiba sholat jamaah subuh, Ki Abdul Ghafur ini baca kunut. Setelah selesai sholat, dia katakan, saudara-saudara, ya ini loh sholat subuhnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sholat subuhnya pakai kunut. Karena itu siapa orang yang sholat subuh kok tidak pakai kunut? Berarti dia telah berbuat bid'ah. Dan siapa yang berbuat bid'ah, maka dia wajib masuk neraka. Karena bid'ah adalah sesat, dan sesat adalah neraka. Dia dalil, kullu bid'atin dholalah, wa kullu dholalatin finnar. Saya, saudara-saudara, baru pulang dari Mekah. Saya sudah cek ke sana bahwa sholat subuh Rasulullah itu pakai kunut. Nah, kalian adalah murid-murid yang baik. Murid yang baik adalah murid yang taat sama guru. Tidak bantah sama guru. Udah ikut aja sama sang guru, tidak mungkin guru menyesatkan muridnya. Begitu kata Ki Abdul Ghafur. Selesai beberapa hari di daerah Jawa Timur, dia pindah ke daerah lain. Katakan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, dia ceramah, pengajian, kemudian mimpin sholat jamaah, dan begitu tiba sholat jamaah subuh, dia tidak pakai kunut. Begitu selesai, dia katakan, saudara-saudara, ya ini loh sholat subuhnya Rasulullah. Jadi sholat subuhnya Rasulullah itu tidak pakai kunut. Karena itu siapa orang sholat subuh pakai kunut, berarti berbuat bid'ah. Dan bid'ah adalah sesat, dan sesat adalah masuk neraka. Murid yang baik adalah murid yang taat sama guru. Jangan banyak tanya. Kualat kalau sampai banyak tanya sama guru. Karena guru lebih pintar daripada muridnya. Kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, bulan Ramadan. Di situ dia pimpin sholat tarawih 23 rakaat. Dan selalu dia katakan bahwa ini loh tarawihnya Rasulullah. Dan selalu dia katakan bahwa murid yang baik harus taat sama gurunya. Tidak usah banyak tanya. Kualat. Di tempat yang lain lagi, dia mimpin sholat tarawih 11 rakaat. Dan yang paling dia tekankan adalah doktrin harus tunduk sama guru. Harus ikut sama guru, jangan banyak tanya. Seperti itu. Walhasil, di tempat yang satu dengan tempat yang lain selalu berbeda. Begitu. Gak lama kemudian waktu terus berjalan, lama-lama Ki Abdul Ghafur ini mati juga. Begitu mati, maka berduyun-duyunlah para muridnya untuk takziah, ngelayat ke rumahnya Ki Abdul Ghafur ini. Begitu ngelayat, yang dekat-dekat bisa pulang, tapi yang jauh-jauh, dia nginep di tempat itu. Begitu nginep,
tibalah sholat jamaah subuh. Para muridnya yang dari Jawa Tengah mempersilahkan, silahkan murid yang dari Jawa Timur untuk jadi imam, mimpin sholat jamaah subuh. Kata yang Jawa Timur, ndak, silahkan yang dari Jawa Tengah aja jadi imam. Oh enggak, mendingan yang Jawa Barat aja. Yang Jawa Barat juga enggak mau, silahkan barangkali yang dari Sumatera. Semua tidak mau, dorong-dorongan. Kamu aja, kamu aja, kamu aja. Karena enggak ada yang mau, terpaksalah murid yang dari Jawa Timur, sang pemberani, jadi imam. Begitu jadi imam, karena ajarannya kunut, ya kunut kan? Itu baca kunut. Subuh banyak kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Murid yang dari Jawa Tengah, waktu sholat, brengsek ini, imam, guru baru saja meninggal, sudah berani bikin bid'ah. Pantas dulu, guru pernah berkata bahwa Nabi bersabda, umat Islam akan pecah menjadi 17 golongan, semua neraka jadi satu. Ini rupanya yang salah satu masuk neraka. Karena sholat subuhnya pakai kunut. Ini makmum Jawa Tengah, sholatnya tidak tenang. Sambil gondok dia. Gitu. Mau dibubarin, nggak enak. Walaupun dia tahu ini bid'ah, tapi nggak etis kalau dibubarin. Masa sholat dibubarin? Akhirnya dengan penuh toleransi kalau bahasa sekarang, ikut juga dia sholat subuh, walaupun dengan gondok. Begitu selesai sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan biasanya kalau ajarannya kunut, pasti wiridan. Masih ingat pertemuan kita beberapa hari yang lalu? Yang Muhammadiyah kepet itu? Ajarannya kunut wiridan. Itu baca apa? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rupanya murid yang dari Jawa Tengah nggak tahan, karena udah selesai bubar sholatnya ini. Langsung berdiri. Itu imam Jawa Timur langsung ditunjuk, mas, berhenti mas. Bid'ah apa lagi nih? Begitu kata yang dari Jawa Tengah. Yang Jawa Timur kaget dikatain bid'ah. Langsung berdiri. Apa maksudmu? Mana aku telah berbuat bid'ah? Kata Jawa Tengah, kamu tadi sholat subuhnya pakai kunut. Emang kenapa? Karena kata guru sholat subuhnya Rasulullah itu tidak pakai kunut. Kenapa mas pakai kunut? Ini adalah perbuatan bid'ah. Kata yang Jawa Timur, nah ini nih. Pasti kamu waktu ngajinya ngantuk. Tidur pasti. Jadi salah dengar. Guru mengatakan sholat subuh Rasulullah itu pakai kunut. Justru yang tidak pakai kunut itulah yang bid'ah. Kata Jawa, tidak. Yang pakai kunut yang bid'ah. Jawa Timur, yang tidak kunut yang bid'ah. Berarti kamu sesat. Kamu yang sesat. Kamu kafir. Kamu yang kafir. Begitu kafir-kafiran. Sesat-sesatan. Nah, singkat cerita, kembalilah ini para murid Abdul Ghafur ini ke daerahnya masing-masing. Begitu sampai di daerahnya masing-masing, yang Jawa Timur karena sudah melihat orang-orang Jawa Tengah tidak pakai kunut,
Dia bilang sama warga di Jawa Timur, saudara-saudaraku, jangan suka ngirim anak belajar ke Jawa Tengah. Nanti berubah nggak pada kunutan semuanya. Kepet nanti. Begitu. Gitu. Dan yang sudah sekarang terlanjur belajar ke sana diambil. Rusak nanti. Jadi sesat nanti. Begitu. Sikap Jawa Tengah karena juga melihat perubahan seperti itu, balas juga. Wahai saudara-saudaraku Jawa Tengah, jangan suka ngirim anak ke Jawa Timur. Nanti pada jadi tukang bid'ah, sholatnya kunutan. Begitu. Walhasil perang, sesat-sesatan, kafir-kafiran. Dan itu, para pemirsa sekalian, terasa sekali sampai kehidupan kita ini. Gitu, ya. Nah, sampai-sampai pada waktu saya sendiri membuat pesantren pada awalnya, kan ditanya sama tamu, Pak Kiai ini Muhammadiyah apa NU? Nah, saya bilang, saya orang NU, Pak. Ya, NU, katanya begitu. Nah, saya pikir, berarti ini orang Muhammadiyah. Salah berarti saya jawab NU ini. Nggak lama ada tamu lagi. Pertanyaannya sama, Pak Kiai ini Muhammadiyah Pak NU? Saya jawab, saya Muhammadiyah, Pak. Ya, Muhammadiyah, katanya begitu. Waduh, salah semua berarti. Jawab NU salah, Muhammadiyah salah. Makanya kalau sekarang ada tamu nanya begitu, Pak Kiai NU Muhammadiyah, saya jawab, saya Muhammad NU, Pak, begitu. Emang ada ya saya ini Muhammad NU. Iya, seperti itulah pemirsa, bahwa yang membuat hadis gak karu-karuan ini adalah penjajah. Kebanyakan umat Islam tidak sadar dia adu domba. Kebanyakan umat Islam bangga dengan alirannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Nah, kalau perintahnya berpegang teguh dengan tali Allah, tidak bercerai-berai, berarti hanya satu yang ada. Islam tidak ada alirannya. Islam tidak ada mazhabnya. Rasulullah membawa agama, membawa ajaran namanya Islam. Enggak Muhammadiyah, enggak NU, enggak Ahli Sunnah, enggak Syiah. Islam. Di ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datangnya kebenaran kepada kalian. Orang-orang yang suka berpecah belah dan berselisih adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang besar. Berarti kalau begitu, sekali lagi, di Islam tidak ada alirannya. Tidak ada mazhab-mazhabnya. Bahkan di ayat yang lain lagi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a
lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agamanya, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan, maka tidak ada tanggung jawabmu Muhammad terhadap mereka. Nanti kami akan memberitahu mereka apa yang mereka kerjakan. Berarti di sini siapapun yang telah membuat kelompok memecah belah Islam, kata Allah nanti Nabi tidak tanggung jawab. Semua yang dilakukan oleh orang-orang itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Mereka telah mengotori ajaran Allah. Dari Allah sumbernya cuma satu. Kenapa kamu bikin macam-macam? Begitu maksudnya ayat ini. Nah, kemudian yang mana kalau begitu? Islam yang benar itu yang mana? Dan cara nyarinya bagaimana? Apakah masih ada di zaman kita ini Islam yang benar? Apa masih bisa kita cari? Pemirsa sekalian, setiap hari kita umat Islam minimal 17 kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita disuruh minta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, kan berarti ada itu jalan lurusnya. Nah, tidak mungkin Allah ngajarin kita suruh minta jalan yang lurus, kok jalan lurus nggak ada, dicari nggak ada, berarti bohong kalau begitu Fatihah ini. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Berarti ada tuh orangnya. Telah engkau beri nikmat, berarti ada orangnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Dengan demikian berarti pemirsa, umat Rasulullah ini setelah Rasulullah tidak ada, telah terpecah menjadi 3 golongan besar, yaitu lurus, dimurkai, sesat. Siapa itu yang lurus? Orang-orang yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimurkai? Yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa yang sesat? Orang-orang yang mencari jalan sendiri-sendiri. Itu. Nah, siapakah mereka ini? Para pemirsa? Iya. Pada kesempatan yang lain akan kita cari, kita bedah ini. Siapa Siratal Mustaqim ini? Makanya kita kasih judul membedah Siratal Mustaqim. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan temukan Siratal Mustaqim ini. Demikian saja, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.